Terbongkar Polwan berpangkat Ibda yang diduga mengomandoi pemerasan 2 waria di Polda Sumut. Setelah mendapat kritik terkait ketidakjelasan penanganan kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan 2 orang waria, Kamaludin alias Deca dan Rianto alias Furi, Polda Sumut akhirnya membeberkan siapa perwira Polwan yang diduga memeras kedua transpuan itu. Menurut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, perwira Polwan yang diduga melakukan pemerasan terhadap 2 waria itu adalah Ibda PG. Ibda PG merupakan anggota Ditreskrimum Polda Sumut. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Propam masih berlangsung, kata Hadi pada Selasa 27 Juni 2023. Ia mengatakan dari 7 orang personil Polri yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini, 4 diantaranya terindikasi kuat melakukan perbuatan tersebut. Namun siapa keempat orang yang dimaksud tidak dirincikan. 4 personil dalam proses penyidikan tentu nanti kalau terbukti akan dilakukan penahanan, kata Hadi didampingi Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Ajiono. Meski sudah mengungkap sosok perwira Polwan yang diduga mengomandoi pemerasan terhadap 2 orang waria tersebut, tapi Polda Sumut tak merinci apakah Ibda PG bertindak atas kemauannya sendiri atau atas sepengetahuan dari perintah Direktur Reses Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono. Hal ini belum ada dijelaskan Kombes Hadi dan Kombes Dudung. Keduanya hanya mengatakan bahwa sejauh ini perwira Polwan yang dimaksud melakukan dugaan pemerasan adalah Ibda PG. Soal Kombes dan AKBP yang diduga intimidasi korban. Dalam kasus dugaan pemerasan ini, nama Kombes Budiman Bostang Panjaitan dan AKBP Budi disebut melakukan intimidasi terhadap Deca dan Furi. Keduanya malam-malam mendatangi kos-kosan korban dengan dalih ingin membawa keduanya ke Polda Sumut untuk proses klarifikasi. Namun saat mendatangi kediaman korbannya, 2 perwira yang menjabat sebagai auditor Madya Itwasda Polda Sumut itu tak membawa surat apapun. Keduanya dinilai bertindak serampangan tanpa menunjukkan dokumen yang sah untuk membawa korban ke Polda Sumut. Terkait persoalan ini, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bostang dan Budi itu tidak melanggar SOP. Polda Sumut meyakini tindak gedor-gedor pintu dan datang tanpa surat tugas sama sekali tidak melanggar SOP. Tidak melanggar SOP, mereka dalam rangka upaya menjemput bola, kata Hadi. Ia mengatakan bahwa kedatangan kedua perwira Polda Sumut itu ke kos-kosan korban turut didampingi kepala lingkungan. Inspektorat tugasnya juga mengawasi, karena di dalam laporan itu disebutkan ada dugaan keterlibatan oknum anggota Polri. Makanya teman-teman dari Inspektorat menjemput bola, mencari kebenaran informasi dan peristiwa yang terjadi bersama Propam, didampingi juga dengan kepala lingkungan, ujar Hadi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan Irfan Saputra mengungkap beragam keanehan dalam penanganan kasus dugaan pemerasan yang menimpa 2 orang waria Kamaludin alias Deca dan Rianto alias Furi. Menurut Irfan, pada Senin 26 Juni 2023 kemarin selepas kedua kliennya itu dipanggil Polda Sumut untuk menjalani klarifikasi, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Ajiono sibuk mengajak 2 korban dan LBH Medan untuk menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers itu, Propam Polda Sumut menyuruh kedua korban untuk menyampaikan ucapan terima kasih pada Kapolda Sumut Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak. Sebab, kata Irfan dalam jumpa pers yang rencananya akan diadakan di Polda Sumut itu, penyidik yang diduga telah melakukan pemerasan akan mengembalikan uang 50 juta rupiah diduga hasil pemerasan itu pada Deca dan Furi. Kabid Propam yang ngomong gitu, klien kami disuruh ucapkan terima kasih pada Kapolda Sumut, kata Irfan pada Selasa 27 Juni 2023. Karena merasa hal tersebut janggal, Irfan pun enggan menuruti permintaan Kabid Propam. Terlebih, kata Irfan saat itu dirinya tengah ada jadwal mengajar sehingga tidak bisa ikut serta dalam jumpa pers yang diadakan di Polda Sumut. Menurut saya LBH Medan tidak punya keharusan menghadiri jumpa pers itu karena kasus ini saja belum jelas penanganannya, kata Irfan. Ia mengatakan semestinya Polda Sumut lebih dahulu membeberkan siapa saja oknum yang terlibat dalam dugaan pemerasan itu. Kemudian Polda Sumut juga sepatutnya mengumumkan kepada publik hukum apa yang akan diberikan kepada oknum polisi yang nantinya terbukti melakukan kesalahan, bukan malah langsung jumpa pers, kata Irfan. Ia mengatakan sampai saat ini pun Polda Sumut belum ada menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang sudah dilakukan oknum penyidik kepada kedua kliennya itu. Kemudian kata Irfan, ia turut mengkritisi sikap Polda Sumut yang seolah-olah ingin kasus ini selesai begitu saja. Ia curiga dengan Polda Sumut, kenapa sampai sekarang ini belum ada penjelasan menyangkut masalah ini. Justru kata Irfan, kliennya malah disuruh mengucap terima kasih kepada Kapolda Sumut meski kasusnya masih tak jelas. Ia mengatakan kalaulah kasus ini berhenti begitu saja maka ini akan menjadi presiden buruk. Sebab, kata dia ada dugaan pelanggaran etik berat yang sudah terjadi dalam kasus ini. Kemudian kata Irfan ada pemufakatan jahat yang terang-terangan terjadi dalam kasus ini.